Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan sibukkanlah orang-orang zalim yang mendapat kejahatan dari orang zalimin lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka dan berikanlah salawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini seolah-olah kita bersolawat dan berdoa kepada Allah untuk dan demi terhindar dari orang-orang yang zalim kepada diri kita dan orang-orang yang zalim terhadap orang yang lainnya. Jadi di sini mendoakan semoga orang-orang yang zalim itu akan terzalimi, dibalas kezaliman oleh orang lain pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu babakan syariatnya, itu babakan kemanusiaannya, itu babakan lahiriahnya. Jadi doa salawat itu kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahiriahnya. Hati kita berfokus kepada sosok zahiriah Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami mencoba menggali, membongkar apa makna di balik sholawat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya
kita semua, terutama babagan hati kita, terutama babagan iman kita, terutama babagan takwa kita, diutus kembali kepada Allah seperti yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hati, secara batiniahnya, bukan secara syariatnya, akan tetapi secara batiniahnya kita wajib meniru iman dan takwanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu di hatinya bergema la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itulah gema, itulah yang ada pada hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat sholawat itu kita disuruh nyontoh, kita disuruh mengikuti jejak langkah iman dan takwanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya membaca solawat-solawat saja, akan tetapi makna bacaan solawat-solawat yang kita lantunkan dan yang kita gemahkan itu diutus teraplikasi, diutus mengaplikasikan itu semua di hati kita, agar kita termasuk di dalam golongan Muhammad Rasulullah. Bila hati kita tidak mengikuti jejak kisah Kanjeng Nabi Muhammad, hati yang selalu berla ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, lalu bagaimana mungkin kita mengaku-akui, lalu bagaimana mungkin kita berharap-harap syafaat pertolongan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila hati kita tidak seperti junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad yang imannya, yang takwanya di hatinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah. Maknanya bagaimana? Berarti bila kita mengikuti iman dan akidahnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang wujud di dalam hati kita kan bukan Muhammadnya. Yang wujud di hati kita kan bukan manusianya. Akan tetapi wujud Muhammadnya, wujud manusianya hanyalah sebagai utusan, hanyalah sebagai yang diciptakan, hanyalah sebagai yang dipergerakkan, hanyalah sebagai yang diperjalankan. Inilah posisi Muhammad Rasulullah. Berarti yang wujud, yang nyata, yang hidup, dan yang berkuasa di hati kita itu kan bukan Muhammadnya, bukan manusianya, kecuali Allah sebagai pencipta diri Muhammadnya yang wujud di hatinya. Itulah iman akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad
bukan kamu yang melempar itu, akan tetapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, akulah yang memanah. Nah, inilah bukti hati, iman dan takwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tak bisa apa-apa kecuali sebagai makhluk yang dipergerakkan Tuhannya, kecuali sebagai hamba yang diperjalankan Tuhannya, yakni diperjalankan untuk melempar, diperjalankan untuk memanah. Bila dikiaskan, bila diluaskan pengertian ini, Muhammad, bukan kamu yang bisa sholat, aku yang menyolatkanmu. Muhammad, bukan kamu yang bisa ibadah, aku yang mengibadahkanmu. Muhammad, bukan kamu yang bisa berdiri. Muhammad, bukan kamu yang bisa duduk. Muhammad, bukan kamu yang bisa apa saja, kecuali aku yang membisahkanmu. Inilah iman dan takwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggembahkan, kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad selama ini supaya hati kita meniru, supaya hati kita mencontoh apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu jangan didewa-dewakan saja, jangan dimulia-muliakan saja. Ikuti apa yang dijalankannya, ikuti apa yang dikisahkannya, ikuti apa yang di bawahnya, yakni iman tauhid yang berbunyi di hatinya, yang bergema di hatinya, la ilaha illallah, yang wujud hanya Allah, yang wujud hanya Sang Pencipta, yang wujud hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala daripada diri Muhammadnya di hatinya. Itulah iman dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah sholawat itu, maknanya disuruh banyak ingat kepada Allah, bahwa hidup ini Allah. Jadi bila di hati kita masih kemanusiaan yang wujud, bila kemanusiaan yang hidup, bila kemanusiaannya yang berkuasa selamanya, apa yang kita baca, sholawat yang kita baca, ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan, selamanya takkan pernah ada faedahnya di sisi Allah. Karena selama ini kita hanya mendewa-dewakan, kita hanya memulia-muliakan sosok makhluk di hati kita. Sesungguhnya yang paling kita mulia-muliakan, sesungguhnya yang kita bangga-banggakan di hati kita bukan Kanjeng Nabi Muhammad, bukan sosoknya Kanjeng Nabi Muhammad, akan tetapi sosok kewujudan diri manusia kita lah yang selama ini merasa bangga atas sholawat-sholawat yang dilantunkan, merasa mulia atas sholawat-sholawat yang dilantunkan, merasa sudah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad secara syariatnya. Akan tetapi secara batiniahnya, secara hatinya, kita tidak ikut, ya percuma. Berarti bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat hanya pengakuan-pengakuan saja. Jadi sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan syafaatullah, yang disyafaati oleh Allah, maka tirulah seperti jejak kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru keadaan hatinya. Jadi di dalam hatinya imannya hanya kepada Allah, bukan kepada hawa nafsunya. Akan tetapi selama ini kan kita beda. Selama ini iman kita, akidah kita
di dalam hati kita hanya mewujudkan diri manusia kita. Bila kita mengaku umat Islam yang katanya Allah itu wujud, mana buktinya Allah itu wujud? Yang katanya semua selain Allah itu Adam tiada, mana buktinya bahwa selain Allah itu tiada? Mana buktinya selain Allah itu Adam? Loh, kok malah selama ini kebalik iman dan akidah kita. Diri kita ngaku-ngaku wujud di dalam hati kita. Sedangkan Allah sebagai pencipta diri manusia kita, kita adamkan di hati kita. Kita tiadakan di hati kita. Kita goibkan di hati kita selama ini. Nah, berarti selama ini kan kita tidak mengikuti jejak langkah kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam babagan iman dan takwanya, dalam babagan hatinya, dalam babagan batiniahnya. Karena Allah itu hanya memandang batinnya. Bila batinnya kotor, maka dohirnya pun kotor. Namun apabila batinnya suci, maka dohirnya pun suci. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua. Maka dari itu, sholawat ini kita kembangkan agar supaya kita termasuk menjadi golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah, bukan secara hawa nafsu saja, secara lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan babakan sholawat ini di episode yang akan datang. Semoga kita semua tersafaati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita kisahkan keadaan iman dan takwanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memahami yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.